Saya baca dalam Ali Imran ya Bang, ayat 145 gitu Bang. Di sini timbul pertanyaan. Saya bacain Arabnya nggak usah ya, aminnya aja. Barang siapa menghendaki pahala dunia itu ya? Enggak. Ali Imran ayat 145 Bang. Iya. Saya artinya apa Arabnya juga Bang? Nggak usah Sesuatu ya? Bisa bahasa Arabnya bisa rupanya. Bisa. Wa ma kana linafsin. Sedikit Bang. Ya itu kan. Ya kira-kira begitu bunyinya. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah gitu kan ya. Ya wa ma Oke. kana li nafsin an tamuta illa biiznillahi kitaba muajjalan. Nah, itu Bang yang saya tanyain Bang. Ya, ya. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Nah, pertanyaan saya Bang dari ayat itu kan Bang. Seumpama nih teh pucuk lagi tidur gitu kan. Terus saya hantam pakai parang lehernya Bang. Terus dia mati gitu. Ah. Nah, itu takdir Allah apa salah saya Bang gitu. Bisa jawab Pak deh. Ya, jadi gini ya. Allah itu tidak pernah merencanakan orang itu matinya seperti ini tidak pernah. Jadi Allah itu Maha tahu. Dia itu akan menuliskan matinya dia itu akan seperti ini. Bukan dari kehendak Allah dia mati seperti ini ya. Nah, kematian itu disebabkan oleh apa? Ulah kita. Misalnya Anda memukul orang, ya kan? Memukul orang, tentu ada sebabnya. Tidak mungkin kamu memukul orang tanpa sebab. Nah, Enggak, Bang. ketika Saya kamu pukul dia mati, bentar Bang. Doang, Bang, gitu. Ketika kamu pukul dia mati, itu atas izin Allah. Allah mengendaki atas izin Allah dia matinya seperti itu. Oke. Ya, jadi belum tentu orang yang dipukul seperti itu mati juga kalau Allah tidak mengizinkan. Contoh, ada kecelakaan yang begitu parah. Ada bayi terpental sampai puluhan meter. Seharusnya dia mati, tapi tidak mati. Ya kan? Ada yang hanya kejedot sedikit mati. Nah, mengenai mati ini, ya kan? Allah yang berkenan, yang mematikan itu Allah yang memberi izin itu. Tetapi Allah tidak menentukan dia matinya seperti itu. Nah, seperti itu. Beda kan ya? Allah mengizinkan gitu ya. Ya, mengizinkan. Karena tidak ada sesuatu pun yang bisa mencabut nyawa seseorang selain atas kehendak Allah. Jadi pertanyaan tadi ini bagus juga sih pertanyaannya ini mengenai takdir. Takdir itu dibagi dua kalau nggak salah. Ada takdir mualaf, ada takdir mubram. Takdir mubram itu takdir hanya Allah yang menentukan, mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau takdir mualaf itu melibatkan manusia seperti kasusmu tadi itu. Itu kira-kira. Jadi takdir mualaf itu artinya ada keterlibatan manusia. Seperti orang yang mau belajar, misalnya nih hari ini saya kalau di rumah tidak dapat rezeki, itu takdir. Tapi kalau saya berusaha cari kerjaan dapat rezeki, ya itu takdir mualak. Tapi kalau nyawa manusia itu mutlak Allah yang tahu. Tapi kalau Anda berusaha mau mencelakai orang, itu melibatkan, itu namanya takdir mualak. Kira-kira gitu bro. Ya, belum terlalu paham ya Bang. Soalnya kan gini, abang bilang tadi itu bukan Allah yang menghendaki, tapi Allah membiarkan gitu kan? Iya. Itu enggak secara langsung Allah membiarkan gitu dong. Kalau si David ini bakal membunuh orang gitu, bakal lompat dari tower gitu kan. Pasti dia mati nih kalau dia lompat gitu. Matinya itu udah ditentukan. Kalau begini ya, kalau Allah Subhanahu wa taala ya tidak memberikan free will kepada seseorang, buat apa diciptakan neraka? Kita ini nggak usah diberi hawa nafsu. Ya, kita nggak usah diberi hawa nafsu. Ya kita bersifat seperti malaikat saja. Tidak ada naluri untuk mencelakai orang, tidak ada naluri untuk hasrat birahi, tidak usah ada naluri. Kita ini manusia free will, ada aturannya. Aturan dilanggar ya neraka,
ya ikuti aturan ya surga. Gitu kira-kira bro jawabannya. Ya kalau Anda mau berbuat mencelakai orang, Allah langsung melarang Anda. Jadi tidak ada penjara, tidak ada kerjanya polisi, tidak ada neraka. Paham sampai sini? Ya, contohnya abang bilang tadi ya, itu Allah nggak tentukan kamu bakal membunuh orang gitu kan. Tapi Allah udah tahu kalau kamu bakal melakukan itu. Tapi di sini ya bang, dalam surat At-Talaq ayat 3 di akhir kata bang, innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Nah, artinya sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Nah, itu termasuk saya ngebunuh orang juga atau contohnya saya itu udah tadi saya jelaskan, itu takdir mubram. Iya dong, kan Allah yang udah tentukan nih bang dalam iya memang Allah yang menentukan segalanya. Ayat berapa? At-Talaq ayat 3. Yaitu sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Iya, memang Allah yang mengadakan ketentuan Allah itu. Tentukan kan, Allah udah tentukan David bakal lompat dari tower gitu. Tapi si David ini pas mati dilempar ke jahanam. Nah, padahal itu kan udah ditentukan Allah. Si David ini mau. Ya makanya kan Anda diberi akal, diberi free will, diberi akal berpikir, terus diberi petunjuk. Apa petunjuknya? Ada Al-Quran dan hadis. Gitu ya. Jadi manusia ini gini ya bro ya. Kita ini makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna yang namanya manusia. Satu ya. Kita diberi akal. Gitu ya. Jadi akal ini dipakai untuk menelaah supaya hidup ini nyaman. Tapi bukan sebatas itu saja. Kita diturunkan suatu buku, yaitu Al-Quran menjadi petunjuk. Nah di sanalah kau belajar. Ada hadis, ada nabi yang mencontohkan. Gitu ya. Jadi umat Islam itu ada Al-Qur'annya, ada hadisnya, ada nabinya mencontohkan. Gitu. Jelas. Anda tidak akan melakukan hal yang demikian tadi itu kalau Anda mempergunakan akal Anda. Paham sampai sini? Tidak. Tidak juga. Iya. Gini ya, yang saya paham. Apa fungsi akal Anda dalam diri Anda? Untuk apa? Iya, saya mau punya akal. Nah, ini saya tanya balik dulu dong. Ini coba. Bang. Anda apa fungsi? Enggak dulu, Bro. Apa fungsi akal Anda? Untuk apa? Ya untuk berpikir dong. Berpikir. Baik. Kalau Anda sudah berpikir, bentar dulu. Kalau Anda sudah berpikir, kalau Anda sudah berpikir, hasil dari buah pikiran Anda itu yang eksekusi siapa? Gimana? Kalau Anda sudah berpikir, kesimpulan berpikir Anda yang mengeksekusi hasil pikiran Anda siapa? Tuhan ya. Kamu sendiri dong, kamu kan yang berpikir. Ya, yang eksekusi hasil pikiran kamu sendiri. Dong, nah, sekarang gini. Nah, setelah kau ingin mengeksekusi hasil buah pikiran kamu gitu, apa sebagai pedomannya supaya tidak mencelakai atau melanggar? Apa pedomannya? Susah kan? Enggak, saya enggak susah bang. Contohnya ya, mati segala yang ditentukan sama saya udah ditentukan Allah gitu kan. Banyuma silakan Banyuma. Ya Bang Zuma ya, udah ditentukan semua sama Allah gitu. Bahkan dalam At-Talaq ayat 3 ini bang, udah ditentukan semua ketentuan yang sama saya itu udah ditentukan sama Allah bang gitu kan. Termasuk mati saya dong. Gitu kan Bang Zuma, bentar. Baik. Termasuk mati saya dong. Nah, siap. Itu ada diterangkan dalam surah Ali Imran. Ya. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi isnillah kitaban muajjala. Kan gitu ya. Setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Nah, ini dulu yang kita kaji. Oke. Nah, sekarang ketika Anda naik ke lantai 3 hari ini atau ke lantai 5, Anda loncat dari atas, kira-kira sampai di bawah Anda mati? Mati dong. Mati. Kenapa demikian terjadi? Udah ditentukan bang. Oh salah. Salah.
At-Talaq ayat 3 ini gimana Bang itu? Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu, segala sesuatu itu udah ditentukan gitu. Yang ditentukan itu adalah, dengarkan saya Bung, yang ditentukan itu adalah ketika ada orang jatuh dari lantai 5, kalau kepalanya pecah, ketentuannya mati atau tidak? Ya jelas lah Bang. Oh ya, itu yang ditentukan oleh Allah. Tapi terkait Anda ditentukan mati bunuh diri atau tidak, itu hak Anda. Anda diberi kehendak bebas. Oke? Betul. Lah, sekarang ada nggak yang bisa melarang Anda ketika Anda masuk ke dalam kamar Anda minum baygon 1 liter? Ada yang larang? Ada yang bisa larang? Ada? Ada yang bisa mencegah? Ketentuan Allah adalah, ketetapan yang sudah ditentukan Allah adalah ketika tubuh kita kemudian dimasukkan zat-zat yang tidak sanggup oleh jasad kita, metabolisme kita untuk mengolah itu, maka apa yang ditentukan oleh Allah kemudian? Orang itu jadi gila? Boleh. Orang itu jadi pingsan? Bisa. Orang itu bisa mati. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi jangan Anda mengatakan, oh orang itu bunuh diri, itu sudah ditentukan oleh Allah. Tidak. Allah sudah menggariskan dengan sangat jelas di dalam Al-Quran, wala taqtulu anfusakum, jangan kamu membunuh dirimu. Coba. Berarti ada ketetapan dari Allah, jangan kau bunuh diri. Bagaimana dengan saya ketika misalnya saya membunuh orang lain? Maka Allah mengatakan, wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bilhaq. Jangan kau bunuh orang lain, tidak boleh. Jangan kau bunuh dirimu, nggak boleh. Jangan kau bunuh orang lain, tidak boleh. Kenapa kemudian ada perintah jangan kau minum haram, makan minuman haram, jangan kau makan makanan haram, jangan kau membunuh, jangan kau berzina. Kenapa dilarang seperti itu? Kenapa tidak dilarang oleh Allah? Jangan kau jadi batu, jangan kau jadi mobil. Wahai manusia, hendaklah kalian memperhatikan, jangan sekali-kali engkau menjadi ikan. Kenapa nggak ada larangan kayak gitu? Karena manusia dicipta sesuai kadarnya, tidak mungkin jadi ikan. Manusia dicipta tidak mungkin jadi batu. Manusia dicipta tidak mungkin menjadi mobil. Maka yang kemungkinan manusia pilih dalam hidupnya, itulah yang Allah berikan kemudian ketetapan. Jangan kau membunuh. Kenapa? Potensi manusia bisa bunuh orang lain. Jangan kau bunuh diri, karena potensi manusia bisa bunuh dirinya. Itu yang ditentukan oleh Allah, Bung. Bukan Anda bunuh diri karena Tuhan yang tentukan. Lah, itu pemikiran yang sesat. Tidak bisa. Kalau orang bunuh diri ditentukan Tuhan, nggak masuk neraka orang bunuh diri. Iya, itu nggak boleh. Nggak boleh pemikiran. Anda salah, saudara. Nggak ada. Udah saya Anda bilang salah. tadi. Allah Anda itu salah. tahu kamu itu matinya akan seperti apa. Karena apa? Allah tahu. Tapi Allah tidak menentukan kamu mati seperti itu. Ya, saya kasih contoh ya, saudara saya. Hanya sekedar tahu gitu Bang. Iya, betul. Oke, gitu. sekarang gini. Saudara David, dengarkan saya. Saudara David, Allah sudah tahu nanti Anda itu di neraka atau di surga. Allah sudah tahu. Allah sudah tahu. Gimana ya? Itu saya bingung lagi Bang. Nah, itu dia. Makanya perlunya belajar Islam itu begitu. Allah sudah tahu. Allah sudah tahu Anda itu kelak di neraka. Atau Allah sudah tahu kelak Anda itu adalah ada di surga. Allah sudah tahu. Makanya nanti ada yang disebut Qadi Rabbul Jalil, pengadilan yang seadil-adilnya. Maka semua apa yang Anda lakukan dalam kehidupan saudara, mulai dari Anda lahir sampai Anda meninggal, akan dipertontonkan. Ibarat kata kalau kita menganalogikan di padang mahsyar kelak, begitu Anda dipanggil, David maju ke depan, Anda akan diperlihatkan catatan-catatan perbuatan saudara ketika Anda hidup di dunia. Dipertontonkan. Pada usia sekian, hari ini jam sekian, Anda melakukan suatu yang maksiat, dilihat di situ. Tak. Anda masuk neraka. Kenapa? Karena Anda sudah diperlihatkan perbuatan Anda ketika Anda di dunia. Dan memang ternyata Anda melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka. Maka Allah sudah tahu itu. Tetapi bukan Allah yang menyuruh Anda untuk bermaksiat. Tapi Allah sudah tahu orang ini ketika di hidupnya, naudzubillah, dia hanya bermaksiat saja. Kenapa demikian? Karena Allah tidak menunggu waktu.
Allah tidak menunggu usia. Allah tidak terbatas pengetahuannya dengan waktu. Seperti makhluk. Kalau makhluk itu, kayak mana besok ya? Besok ini apa yang terjadi ya? Itu makhluk. Tapi Allah, apa yang terjadi besok, bahkan terjadi yang kiamah, Allah sudah tahu semua. Karena Allah itu maha tahu. Makanya Allah itu tidak tahu, tetapi Allah maha tahu. Makanya orang teman-teman debater Kristen itu kadang lucu. Apakah Tuhannya umat Islam itu berotak, berakal? Dia mengukur Tuhan dengan makhluk. Allah itu tidak berakal. Kenapa? Allah itu yang menciptakan akal. Allah itu tidak tahu. Kenapa? Allah itu maha tahu. Tataran tahu dan berakal itu konsep makhluk. Sementara Allah bukan makhluk. Kalau kita belum tahu seminggu ke depan apa yang terjadi. Kalau Allah sudah tahu ending daripada kehidupan makhluknya. Tetapi bukan Allah yang menentukan bahwa si fulan neraka, si ini di surga. Tidak. Contoh nih, contoh. Ketika kemudian kita di padang mahsyar, misalnya dipertontonkan lebih dulu tempat kita kembali. David surga ternyata, Bang Handi neraka ternyata. Kita semua akan saling pandang. Loh, kok bisa? Bukannya pada saya hidup, saya dengan Bang Handi giat setiap hari berdebat. Bukannya saudara David giat setiap hari membela kemudian untuk ateis. Kok bisa kebalik ya? Apa yang terjadi? Kok bisa tertulis di situ? Handi Slebes. Di situ ada kode neraka. David surga. Apa ini? Jadi penasaran kita. Kita tunggu kemudian rekaman perbuatan Bang Handi ditunjukkan oleh Allah. Tiba pada masa Bang Handi. Ternyata sepeninggal kita, Bang Handi ternyata murtad. Kita nggak tahu. Tapi Allah sudah tahu. Begitu juga David. Ternyata di penghujung hidupnya David, 30 tahun sebelum dia meninggal, alhamdulillah dia menjadi seorang muslim. Surga dia. Kita terheran. Kok bisa ya? Padahal David dulu itu kan begini orangnya. Oh, ternyata ada yang kita tidak tahu. Usia David dihabiskan dengan pengetahuan Allah. Ada masa di mana dia kemudian mu'allaf. Ini Bung. Jadi Allah sudah tahu. Bukan berarti ini kucipta ini untuk neraka, ini kucipta ini untuk surga. Tidak, bukan begitu adanya. Tuhan tahu ketika aku ciptakan hambaku ini, oh ini ingkar. Ketika oh ini ya, padahal Allah sudah mengatakan begini di dalam Al-Qur'anul Karim. Sedikit lagi ya Bang ya. Surah Al-Araf ayat 172. Allah mengatakan apa? Kepada kita semua, Anda, saya, yang ateis, yang Islam, yang Kristen, yang Katolik, yang Protestan, semua, kata Allah, wa is ahasa rabbuka min bani adam min zuhurihim surriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Siapapun kita, lalu kemudian mereka yang tidak mengaku bahwa Allah itu adalah Tuhannya, banyak orang yang kemudian mentafsirkan mereka tidak dipanjangkan umurnya. Mereka tidak dipanjangkan umurnya karena berpotensi mereka itu menjadi kufur. Tidak ada kesempatan kemudian untuk ada sebagian yang mentafsirkan seperti itu. Tapi saya katakan bahwa seluruh keturunan Adam pada masa praeksistensi mereka sudah disumpah oleh Allah. Mereka diambil kesaksian. Apa kata Allah? Ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbih anak cucu Adam, keturunan mereka. Artinya pada saat Nabi Adam masih hidup, bukan sekarang. Jadi anak bayi yang lahir saat sekarang ini itu sudah ada, memang sudah ada di alam ruh, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka. Seraya Allah berfirman kepada mereka, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka keturunan Adam di masa praeksistensi di alam ruh, mereka menjawab, betul, Engkau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Kata Allah, kami lakukan itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Jadi Allah sudah memperingatkan sebelum kita masuk ke dunia. Allah sudah memperingatkan, apakah aku ini Tuhanmu? Ya. Qalu bala syahidna, kami bersaksi Engkau adalah Tuhan kami. Oke, begitu lahir kita ingkar, kita kafir, kita ateis. Justru kita lupa kepada Dia yang telah menciptakan kita. Maka ketika kita kembali ke akhirat, dulu pernah kan aku bilang samamu, pada saat kamu belum ke bumi,
Udah aku bilang, apakah aku Tuhanmu? Dan kau mengaku ada. Iya, betul, kami bersaksi engkau adalah Tuhanku. Tapi setelah kamu ke dunia, kamu terpengaruh dengan kehidupan dunia, kamu diselewengkan dengan penghuni dunia, maka engkau lupa dengan janjimu kepada aku, maka masuklah engkau ke neraka. Sama Bung, 1 menit lagi, 1 menit. Sama ketika kita mau ujian, karena menurut Islam, alam semesta ini, dunia ini adalah tempat ujian. Ketika kita ingin masuk ke kelas ujian, segala buku kita baca. Kita baca, ini materinya apa? Oh, yang dimaksud kutuk adalah, apa yang dimaksud dengan akar? Akar adalah, apa yang dimaksud dengan cerita? Cerita adalah, kita hafal semua nih. Kita hafal ini jawaban-jawaban soal. Begitu kita masuk ke dalam kelas, apa yang terjadi? Blank. Lupa kita apa yang kita tahu tadi di buku. Kita ujian. Padahal soal-soal ini udah masuk nih. Apa yang dimaksud kutuk, apa yang dimaksud cerita, apa yang dimaksud akar, lupa, blank. Kita terlena dengan keadaan dalam ruangan ujian, terlena dengan situasi. Begitu kita keluar dari ujian, kita buka buku kembali, apa yang kita katakan, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim, ini sebenarnya jawabannya, padahal tadi aku sudah baca. Begitulah keadaan kita nanti ketika kita sudah masuk ke alam kubur. Seperti orang yang keluar dari kelas ujian, baru tersadar, ya Rob, ternyata dulu aku sudah diingatkan olehmu. Aku sudah pernah bersumpah berjanji di depanmu, kalu bala syahidna. Tapi ketika aku masuk ke bumi, aku terlena dengan kemaksiatan. Hirup pikuknya dunia, indahnya dunia telah memperdayaku, sehingga aku lupa terhadap janjiku kepadamu, bahwa engkau adalah Tuhanku yang wajib ku sembah. Apa artinya kalau ujian sudah selesai, nggak ada remedial? Maka tidak lulus, tempatnya ke neraka. Demikian Bang, terima kasih. Silakan yang lain teman-teman. Saya bikin kopi dulu seperti biasa. Silakan. Oke, ada lagi Bang? Fit. Iya Bang. Fit, kalau lu nggak mau bertanya, lu kenapa meninggalkan Kristen menjadi ateis? Sebabnya apa, Fit? Enggak ateis sih Bang, mungkin agnostik ya. Saya percaya adanya Tuhan, tapi saya enggak beragama Bang gitu. Oh, agnostik bukan ateis, masih percaya Tuhan. Iya, cuman saya percaya Tuhan dong. Cuma lu nggak mau diatur. Bukan nggak mau diatur sih Bang, saya otoritas Tuhan itu saya masih bingung gitu Bang. Apa sih namanya takdir adil gitu kan Bang? Oh, oke. Cakep. Bang Juma, perlu nggak sih kita ini manusia ini tidak perlu deh ada kitab suci, tapi yang penting kita percaya Tuhan gitu loh. Berbuat baik aja udah. Gimana relevansinya? Menjelaskan Bang Juma. Alhamdulillah. Bentar ya. Bentar ya teman-teman. Iya, sabar dulu ya teman-teman. Jadi karena ateis, agnostik itu percaya ada Tuhan. Iya, enggak gini Bang, saya terus terang ya, saya dapat ini baru di Islam memang. Saya enggak pernah dengar di Kristen gitu kan. Kamu udah sebelum kamu lahir, Tuhan udah tahu kamu bakal masuk neraka atau bakal masuk surga gitu kan. Nah, terus kamu di dunia ini kan sebagai ujian gitu kan Bang. Sebagai ujian, kamu ikut ujian untuk menentukan kamu surga apa neraka gitu Bang. Ya, iya ada yang ke surga gitu Bang. Ada yang ke neraka, tapi sementara ada yang kekal di dalam Bang. Kan ini terbagi-bagi gitu kan Bang. Makanya saya juga kadang-kadang bingung Bang. Di sini keadilan Tuhan itu di mana sih gitu. Ya Fit, gini aja. Kalau ada terbagi kayak gitu Bang. Gini ya, kita minta penjelasan gini aja Fit. Kita nggak usah, kita memang akan mati semua. Ya, justru itu yang perlu kita pikirkan, bekal apa yang kita bawa. Kalau kamu masih percaya lagi ada kehidupan sesudah mati, mestinya yang kita pikirkan bareng-bareng apa yang kita bawa nanti sesudah kita mati. Itu yang perlu bekal ini loh. Gitu ya Pidya. Ini dulu yang kita bahas ya, bekal apa yang kita bawa. Bagaimana? Setuju sampai sini? Iya. Ya. Yang jelas mati itu pasti. Sebabnya itu kita nggak tahu. Oke, itu dulu deal di sini kan tadi udah dijelasin Bang Juma. Semua yang bernyawa pasti mati dan tidak ada satu pun manusia yang bisa tahu sebab kita mati seperti apa.
Apakah kita mati ketabrak kereta, atau kita mati dalam keadaan sholat, atau saat belum bisa mati di atas perut? Bisa jadi, Fit. Kan gitu ya, nggak ada yang tahu. Oke, nah sekarang kita pikirkan apa yang kita bawa. Bekal apa yang kita bawa sesudah mati. Itu kita bahas ya. Deal di sini. Enggak, saya lebih bingung tentang keadilan sih, Bang. Oke, saya jawab ya. Ya, silakan. Jadi gini, Bang. Justru yang tidak adil itu kalau Allah itu yang menentukan kamu masuk surga, kamu masuk neraka. Itu tidak adil. Tidak ditentukan, Bang. Tidak ditentukan gitu. Tidak. Bukan Allah yang menentukan kamu masuk neraka atau surga. Tapi Allah Tetapi tahu. kamu sendiri. Makanya Allah itu memberi pilihan. Kamu ini diberi free will. Silahkan kamu beriman, silahkan kamu kafir. Beriman ini upahmu, kalau kafir ini upahmu. Ya, tapi Allah sudah tahu ujungnya kamu kemana. Itu dia. Bukan Allah yang menentukan kamu pasti masuk surga, kamu pasti masuk neraka. Bukan Allah. Kenapa bukan Allah? Karena kamu diberi free will. Silahkan pilih. Ini ada jalan lurus, ada jalan bengkok. Jika kamu pilih jalan yang lurus, ini pahalanya, ini upahnya. Jika kamu ingin jalan yang bengkok, ini upahnya. Apakah Allah sudah memberitahu kepada kita? Allah kasih tahu melalui kitab sucinya, diingatkan berkali-kali, termasuk melalui saya, melalui Bang Juma, melalui Bang Andi. Ayo kita menyembah Allah. Karena kalau kamu tidak menyembah Allah, kamu masuk neraka. Sudah diperingatkan itu. Innalladzina kafaru innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finaril jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Udah dikasih tahu. Orang-orang kafir itu menjadi kekal di neraka dia. Bang, tapi saya baca, kamu tetap Bang. milih kafir. Bang, Setelah kamu masuk neraka, jangan bilang Allah tidak adil. Bang, kan kata Bang tadi itu bukan Allah yang tentukan kita masuk surga atau neraka, tapi kita sendiri, Bang. Tapi saya dapat hadis nih, Bang, tentang ketentuan itu, Bang. Waduh, Korek sudah open mic ini. Hadis apa? Aduh. Saya bacain ya, Bang. Dari Hadis apa? dari Ali radhiyallahu an berkata. Enggak, hadisnya hadis apa dulu? Hadis apa? Hadis Bukhari dan Muslim, Bang. Hadis Bukhari berapa? Bentar. Ini saya open cam aja, Bang. Kamu lihat aja, saya nggak paham. Minum saya mana di sini? Kok bisa ya? Gelas kopi saya jalan sendiri ya? Kemudian tadi ya ada yang kekal, ada yang sementara. Itu adil. Ya. Karena fama ya'mal miskola jarotin khairan yarah wa may ya'mal miskola jarotin syarran yarah. Perbuatan bentar Bang. Perbuatan baik sekecil apapun ada balasannya. Perbuatan buruk sekecil apapun ada balasannya. Jadi manusia itu dibalas, diupah sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Kalau dia kafir, maka wajar dia di neraka kekal selamanya. Tapi kalau dia pernah berbuat dosa, belum ditobati ketika dia masih hidup di dunia, dan itu terbawa sampai mati, nanti dihisab ternyata dosanya masih lebih banyak, maka dia di neraka. Tapi tidak kekal, begitu Bang. Ini Bang hadisnya, Bang. Saya nggak lihat nomor di sini. Ini hadis riwayat dan Muslim, Bang. Dari Ali radhiyallahu anhu berkata, kami duduk bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang membawa tongkat sambil digores-goreskan ke tanah seraya bersabda, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali telah ditetapkan tempat duduknya di neraka ataupun di surga. Nah, itu gimana, Bang? Kan ya udah kita tahu ya hadis riwayat Muslim itu udah pasti apa sahih itu artinya, Bang. Mungkin ya. Iya, itu nomor berapa dulu? Nomornya berapa biar kita cari. Kan itu tidak sepenggal itu aja. Ini Bang, saya nggak ada nomor sini, Bang. Ini cuma dalam kurung hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini sumbernya ini, Bang. Apa ini? Jakarta Islamic Center. Udah ditentukan lah, Bang. Ini gimana lagi, Bang? Udah nggak ditentukan. Oke. Anda ditentukan di neraka gitu?
Ya, Hmm. mungkin. Iya. Anda mau? Ya, Tuh saya nanti takut, ada Bang. jawabannya di situ. Kalau lu baca semua, ya nggak? Saya takut Bang, saya nggak mau di neraka Bang. Tolong Ya saya kan Bang. itu lu baca, tinggal lu baca semua itu. Nanti di situ dijelaskan di websitenya. Ya nggak? Nah, setelah kita tahu bahwa seorang sudah ditentukan masuk surga atau neraka, akan timbul pertanyaan dan kesimpulan seperti Hmm. Nah, baca terus. harus berdasarkan akal logika manusia yang lemah. Kalau begitu buat apa kita beramal? Nanti udah capek-capek ibadah ternyata ini apa Bang? Ini opini Bang ya. Pertanyaan saya. Enggak itu ini kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Pertanyaan Wasallam semisal bersabda, itu dibaca tuh. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau begitu apakah kami tinggalkan amal salih dan bersandar dengan apa yang telah dituliskan untuk kami? Itikal, maksudnya pasrah saja, tak melakukan suatu usaha. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beramallah kalian sebab semuanya telah dimudahkan terhadap apa yang diciptakan untuknya. Adapun orang-orang yang bahagia, maka mereka akan mudah untuk mengamalkan amalan yang menyebabkan menjadi orang bahagia, dan mereka yang celaka akan mudah mengamalkan amalan yang menyebabkan menjadi orang yang celaka. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, membaca firman Allah, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik atau surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah di surga. Selamat datang di kebenaran. Itu tetap disuruh beramal kita. Nabi ini, hadis yang tadi dijelaskan lagi oleh hadis yang berikutnya oleh Nabi sendiri. Iya, kita tetap beramal kan Bang, tapi Kalau enggak gini, nerakanya kalau enggak gini aja, ditentukan, Maybre. Bang. Kalau enggak gini, ini sebelum ke Gurunda ya, dikit aja. Kalau enggak gini aja, kalau lu masih nggak percaya soal takdir atau keberadaan Tuhan, lu pindah aja Korea Utara sono. Pindah di Korea Utara. Sono, makan ubi. Pakai HP mentok Advan. Pindah sono. Terdiam. Ya udah silakan Gurunda. Oke, baik. Jadi begini, Bung. Allah Subhanahu wa taala setiap kali menciptakan manusia itu sudah memiliki coupling neraka surga. Jadi Anda, Saudara David, itu sudah ada coupling neraka surga. Ada di neraka, ada di surga. Waduh. Oke. Jadi kalau Anda kemudian habiskan hidup Anda untuk mengisi coupling neraka, Anda ke sana, ke neraka. Kalau Anda menghabiskan kemudian coupling Anda dengan amalan saleh di dunia, maka Anda mengisi coupling Anda di surga. Oke? Tidak mungkin salah satu atau tidak mungkin dua-dua coupling ini akan kosong, nggak mungkin. Anda akan dimintai pertanggungjawaban dan Anda sudah disiapkan makanan. Baik makanan neraka atau makanan surga. Tinggal Anda yang pilih. Makanya orang-orang kafir ketika kemudian masuk ke dalam neraka, apa yang dikatakan oleh Allah? Apa yang dikatakan oleh Allah? Mereka masuk ke dalam neraka dengan siksaan yang berlipat ganda. Kenapa demikian? Karena ada keplingan dari orang-orang yang sudah disiapkan kemudian tidak terisi. Di mana itu tertulis? Al-Qur'anul Karim surah Al-Araf ayat 38. Allah mengatakan di sana apa? Adallu nafa'atihim azaban di'fan minan nar. Allah berfirman, Rabbana haula'i adalluna fa'atihim azabad di'fam minan nar. Masing-masing mereka orang-orang yang kufur kepada Allah mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi mereka tidak mengetahui. Begitu juga sebaliknya, bagi yang mengisi kemudian surga, Allah katakan apa? Waliman khafa maqama rabbih jannatani. Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap dengan Tuhannya, mereka mendapatkan dua surga. Kenapa? Karena yang punya surga pada pindah ke neraka semua. Maka surga yang ada kosong, diberikanlah kepada mereka yang beriman. Apa keunggulan daripada orang-orang yang beriman kemudian? Saya katakan kepada saudara,
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa innal ladzina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah kemudian sebaik-baiknya makhluk. Ini orang beriman ini. Kemana kemudian pergi? Balasan mereka kata Allah, jazaohum inda rabbihim jannatu adan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Mereka orang-orang yang makhluk yang beriman, mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Balasan bagi mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Adan. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini mereka yang beriman. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang kafir? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang kafir dari golongan ahli kitab, Nasrani, Yahudi, dan orang-orang musyrik masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Siapa yang membuat mereka kufur? Mereka sendiri. Siapa yang membuat saudara ateis? Anda sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum, melainkan kaum itu sendiri yang kemudian merubah nasibnya sendiri. Innallaha la yugayyiru ma biqaum hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib kecuali orang itu yang merubah nasibnya sendiri. Terakhir dari saya, Bu. Allah mengatakan sedikit-sedikit 30 detik. Allah mengatakan begini. Qala dahulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal ins finnar. Tekanan Allah di mana? Kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'an. Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya, sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk lebih dahulu, ya Tuhan kami, mereka ini telah menyesatkan kami, datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka. Allah berfirman, masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda. Ini yang Allah katakan. Kenapa demikian? Karena mereka kemudian melaksanakan apa yang Allah tidak ajarkan kepada mereka. Terakhir, Bung, please. Walaqad zaralna li jahannam katsira minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walam a'yun la yubsiruna biha walahum azanul la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dengarkan terjemahannya baik-baik. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari golongan jin dan manusia, sebab mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka memiliki telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi dari hewan ternak. Mereka itu orang-orang yang lengah. Kalau Anda kemudian belajar tentang Islam, Anda nyaris menjadi orang yang tidak lengah, bukan masuk dalam golongan mereka. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang lengah. Islam datang pada Anda. Jadi kalau Anda mengatakan Anda takut neraka, tinggalkan perbuatan seperti ini. Gunakan telinga, gunakan mata, gunakan mulut Anda untuk melihat dan mengkaji ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Demikian.
Ya, Bang Zuma, makasih penjelasannya Bang Zuma. Saya Sama-sama, Saudara David. udah nggak mau bertanya lagi deh. Nanti katanya diulang-ulang lagi Bang. Ya, gimana Bang? Masya Allah. Ya, silakan saudaraku, Anda pikirkan. Kalau Anda menjadi seorang agnostik, berarti Anda percaya kepada adanya Tuhan. Kalau Anda alergi menyebut Allah, Anda percaya adanya Tuhan. Kalau Tuhan itu maha penyayang kepada kita makhluknya, maka Tuhan pasti memberikan petunjuk, tidak membuat kita bingung dalam kehidupan. Coba Anda tengok umat Islam, tengok mereka. Mungkin di antara mereka ada yang jahat, mungkin di antara mereka juga ada yang munafik, ada di antara mereka juga yang lalai. Tapi tengok mereka yang menjalankan panduan kitab sucinya. Masya Allah, kita melihat kelakuan mereka. Orang-orang yang kemudian mendudukkan antara Allah dan juga sesamanya manusia. Coba lihat umat Islam itu. Mungkin kita dikotori oleh perbuatan-perbuatan sekecil dari sekelompok umat Islam. Tapi lihat secara menyeluruh, bagaimana umat Islam itu kemudian memiliki kaidah dalam bertuhan, memiliki aturan di dalam beribadah, memiliki kemudian aturan-aturan di dalam kedudukannya sebagai manusia. Semuanya sudah terpola di umat Islam. Konsep bertuhannya lengkap, konsep bermasyarakatnya lengkap, konsep pemerintahannya lengkap, ekonominya lengkap. Maka Tuhan tentu akan memberikan itu semua kepada kita sebagai makhluk. Tidak mungkin membiarkan kita menjadi orang yang tidak memiliki petunjuk. Dan satu-satunya petunjuk yang ada di atas muka bumi ini yang ditorehkan oleh para nabi, sisa Al-Quran. Taurat yang datang kepada Nabi Musa tinggal nama. Mazmur, Zabur yang datang kepada Nabi Daud tinggal nama. Injil yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam tinggal nama. Al-Quranul Karim yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemanapun Anda pergi masih ada sampai hari ini. Itulah yang dibutuhkan oleh manusia. Tuhan itu pasti ada, nggak mungkin tidak. Tidak mungkin Tuhan itu tidak ada, karena kita ada. Kita tidak mungkin ada dengan sendirinya. Maka yang mengadakan kita itu pasti ada. Itulah yang disebut Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki sehingga kita diciptakan? Apa sebenarnya? Ketaatan, tunduk berserah diri kepadanya, atau ingkar terhadapnya, atau kita dibiarkan menjadi orang bingung. Kita sudah melihat jari-jari ini sempurna dicipta, tapi kita masih bingung siapa yang menciptakan kita. Tapi kalau umat Islam, buk, rahasianya coba Anda lihat. Sebentar, 4:30 subuh akan ada panggilan seruan. Hayya 'alas shalah. Habis itu hayya 'alal falah. Mari semua wahai umat manusia, kita menuju kepada kemenangan. Apa kemenangan itu? Memenangkan akhirat, meninggalkan dunia, memenangkan akhirat. Kita memiliki dua rumah, rumah yang ada di dunia dan rumah yang ada di akhirat. Kira-kira yang kita percantik mana? Rumah yang kita tinggali atau rumah yang akan kita pergi? Tentu bagi orang yang berakal, mempercantik rumah yang akan kita pergi. Kita poles rumah itu, kita perindah rumah itu, karena kita kesana tujuannya. Untuk apa kita perindah rumah yang di dunia ini? Tuh kita akan tinggalkan. Kita perindah, kita mati besok, bini nikah lagi. Tapi kalau kita perindah akhirat kita, kita bimbing keluarga anak-anak kita untuk akhirat kita, maka kita bangunkan mereka. Ayo anakku, panggilan Allah sudah mulai. Mari kita menuju kepada masjid untuk sujud beribadah. Allahu Akbar. Wahai Engkau yang Maha Besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan alam semesta. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari akhirat, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami memohon dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim.
tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang terdahulu yang Kau beri nikmat keselamatan bagi mereka. Bukan jalan orang Engkau mukai, dan bukan juga orang-orang yang sesat. Amin. Terimalah doa kami. Umat Islam itu datang kepada yang menyeru kepada siapa? Pencipta langit dan bumi. Maka Allah yang maka Tuhan yang Anda imani itu ada, Maha melihat, Maha mendengarkan. Ketika Anda berseru, ya Engkau yang Maha Kuasa, yang Maha Besar, Allah melihat, ya Allah, ya Rabb, ini hambaku, Masya Allah, mengagungkanku. Ini kemana perginya hamba yang seperti ini? Illalladzina amanu, jelas mereka akan masuk ke dalam surga. Ulaika hum khairul bariyah, mereka adalah sebaik-baiknya makhluk. Pada saat makhluk yang lain tertidur lelap, mereka kemudian bangun berbondong-bondong sujud menyembah kepada penciptanya. Ini kaidah yang sangat luar biasa. Lalu kemudian pulang ke rumah. Sampai di rumah bersiap ke kantor. Belum juga setengah beberapa pekerjaan selesai, bunyi lagi panggilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pekerjaan ditutup, laptop ditutup, cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, beranjak ke rumah ibadah. Manusia mana yang tidak tenang dengan kayak begitu? Makanya Al-Quran Bung mengatakan, wa man azlama mimman iftara 'ala Allahil katsiba yud'a ilal Islam. Siapakah golongan-golongan pendusta yang mendustakan tentang Allah setelah datang Islam kepada mereka? Mereka itulah orang yang zalim. Yang datang Islam kepadanya, kemudian mereka bercerita tentang Tuhan itu seperti ini, tidak sesuai dengan faktanya, maka Allah katakan mereka adalah orang pendusta, mereka adalah orang-orang yang zalim, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Islam sudah datang. Dulu orang mungkin bisa ingkar, dulu mungkin orang bisa kafir, dulu mungkin orang bisa ateis, dulu mungkin orang bisa sesat. Mungkin karena tidak ada kemudian petunjuk. Mereka hidup di zaman fatrah, zaman di mana tidak ada Rasul dan Nabi datang kepada mereka. Tapi ketika Nabi dan Rasul datang, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Tiadalah aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali untuk kepada seluruh umat manusia, agar engkau menjelaskan apa yang aku wahyukan, agar mereka mengetahui, agar mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk di dalam kehidupan mereka. Itu tujuan Rasulullah diutus. Kalau Nabi Musa, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Itu. Isa juga begitu. Wa isqala Musa liqaumihi, wa isqala Isa ya, wa isqala Allahu Isa. Astaghfirullahaladzim. Ketika kemudian Nabi Musa datang, wahai kaumku Bani Israel. Ketika kemudian Nabi Isa datang, wahai kaumku Bani Israel. Tapi ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW itu datang, apa kata beliau? Ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Tidak ada seruan para nabi begitu. Abraham kagak, Nabi Musa kagak, Nabi Ishak tidak, Daud tidak, Salomo tidak, Yesus pun tidak. Tapi ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW itu datang, apa kata beliau? Ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Jadi Anda manusia, Anda juga yang dipanggil. Bani Israel manusia, Bani Israel juga dipanggil. Semua dipanggil, tak ada terkecuali. Ketika Islam itu datang, maka petunjuk terakhir bagi manusia hanya Al-Quran. Tak ada yang lain. Di luar daripada Al-Quran pasti diakal-akalin. Contoh, kitab terdahulu hanya untuk Bani Israel, dibuatkan data supaya untuk seluruh umat manusia. Padahal itu bukan untuk seluruh umat manusia, itu hanya untuk kaum Bani Israel saja. Kalau Al-Quran baru kaffatan linnas, untuk seluruh umat manusia. Demikian dari saya, Bung. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi edukasi bagi umat Islam, khususnya untuk saya sendiri,
dan bisa mencerahkan saudara minimal sebagai pembekalan ilmu supaya di hadapan Allah nanti saya tidak dimintai pertanggungjawab, kenapa engkau tidak menyampaikan kepada saudaramu David? Saya akan katakan kepada Allah, saya sudah menyampaikan itu ya Allah, tetapi hatinya tetap tertutup dikarenakan dirinya sendiri. Demikian. Iya, Bang Zuma. Terima kasih banyak Bang. Sama-sama penjelasannya ya. saudaraku David. Iya, iya. Mungkin ada yang lain dari teman kita, Bang Handi, Indah Kores, Ahisugi. Saya salah baca ayatnya tadi itu ya. As-Saffat ayat berapa itu ya? Ya Allah ya Rabb. Wa isqala Isa wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'sunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zagu azagallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wa iz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat taurat wa mubashiran bi rasuliyati min ba'di ismuhu Ahmad. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Masya Allah. Ya, seperti itu ayatnya. Maaf kalau tadi saya ada keliru. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adinda Mahaguru. Masya Allah, Mata Ali. Silakan Dek diambil alih. Diambil alih oleh Mata Ali. Silakan, silakan. Kami menghabiskan hari. Ali, silakan. Kami menghabiskan hari, saudaraku David. Anda juga menghabiskan hari. Besok hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat bagi Bang Suma dan hari Jumat bagi Bang David sama. Tak ada yang dikurangi detiknya, tak ada yang dilebihkan detiknya. Kita sama-sama digiring oleh waktu. Tak, 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 tak. Sama-sama kita digiring. Tetapi di antara kita ada yang tunduk kepada pencipta alam ini, dan ada juga yang kemudian ingkar terhadap pencipta alam ini. Anda mungkin merasa benar dengan kebenaran yang Anda punya, tetapi kemudian kebenaran Anda itu, mohon maaf, itu kebenaran akal, yang mana akal itu akan sampai kepada satu titik jenuh karena tidak memiliki kemudian standar dalam beriman kepada Allah, kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Sementara saya menghabiskan hari-hari saya, waktu yang Allah berikan kepada saya dengan beribadah kepadanya. Apa itu menjalankan syariat? Sujud. Umat Islam itu kalau ditanya, wahai umat Islam, kami itu menyembah roh. Tuhan kami itu pernah menjadi manusia. Tuhan kami itu pernah menjadi sapi. Tuhan kami itu pernah menjadi batu. Tuhan kami itu pernah menjadi api dan seterusnya. Kamu siapa Tuhanmu? Maka kami mengatakan, Tuhan kami Allah. Seperti apa wujud Tuhanmu? Laisa kamislihi syai'. Kami tidak bisa kemudian menunjukkan wujudnya, karena dia tidak serupa dengan ciptaan. Yang bisa kami tunjukkan adalah ciptaan. Sementara Tuhan kami bukan ciptaan. Maka kami kemudian tidak bisa menunjukkan Tuhan kami itu seperti apa. Tetapi ketika kami kemudian berseru kepada Tuhan kami mendengarkan. Tuhan kami melihat. Karena Tuhan kami adalah maha mendengar, Tuhan kami adalah maha melihat. Makanya Al-Quran memberikan kemudian Bung kepada kami di dalam surah At-Taghabun ya. At-Taghabun ayat 9. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menjelaskan kepada kami umat Islam
suatu kaidah yang kemudian sangat membanggakan kami dan menenangkan jiwa kami sebagai seorang muslim yang tunduk berserah diri kepada Allah. Apa kata Allah? Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taqabun wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan semua anak keturunan Adam pada hari perhimpunan. Mereka akan kami kumpulkan. Itulah hari di mana pengungkapan kesalahan-kesalahan mereka. Kami akan mengungkap kesalahan mereka dan kami mengungkap daripada amalan-amalan kebenaran kebaikan mereka. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan memasukkan mereka ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Jadi hari demi hari kemudian kita lewati bersama. Anda melewatinya dengan cara Anda, saya melewati dengan cara beribadah kepada Allah. Makanya kami menyembah kepada esensi yang kemudian tidak perlu kami wujudkan di depan kami. Tuhan itu harus wujud nuzul, tidak. Ketika kami menyeru, jangankan di mulut, di kalbu pun, di hati pun Tuhan tahu. Maka ketika kami menyembah, wahai Engkau yang Maha Suci, Allahu Akbar, yang Maha Besar, kami berniat menyembah kepadamu secara sendiri-sendiri, secara berjamaah, sebagai imam, sebagai makmum dan seterusnya. Maka yang Maha melihat adalah pencipta langit dan bumi. Subhanallah. Apa ganjarannya kemudian? Mereka wa yudkhilhu jannah, akan kami masukkan ke dalam surga. Nah, sedangkan mereka yang lalai, subhanallah, mereka akan dikembalikan kepada alam yang mereka inginkan. Mereka sendiri yang menginginkan itu. Makanya tadi dikatakan di dalam Al-Quran itu, terakhir ya, sebelum diambil alih sama yang lain, Allah menyatakan begini, kebenaran itu telah datang dari Allah. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lizalimina nara. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada seluruh mereka, kebenaran itu datangnya dari Allah. Barang siapa menghendaki beriman, silakan beriman. Dan barang siapa yang menghendaki ingkar, kufur, berpaling dari kami, biarkan mereka kufur. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim. Ini dikasih pilihan. Kebenaran sudah datang. Yang mau beriman silakan. Yang tidak mau beriman silakan. Tapi ingat, kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang yang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka minta pertolongan untuk minum, mereka akan kami beri minuman seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah mereka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat terakhir yang paling jelek, yaitu neraka. Allah sudah menggariskan. Wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada mereka, barang siapa yang mau beriman. Nah ini Quran. Barang siapa yang tidak mau beriman, tinggalkan Quran. Tapi ingat, bagi mereka yang zalim, kami sudah siapkan api yang bergejolak, yang akan mengepung mereka. Dan sekiranya mereka minta air minum, mereka akan kami beri air seperti besi yang mendidih, yang akan menghanguskan wajah mereka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ngeri bang. Tapi mereka yang beriman, mereka akan dimasukkan ke dalam surga, di mana mereka masuk surga bersama dengan anak-anaknya. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menjelaskan kepada kami umat Islam bahwa mereka yang beriman bersama dengan keluarganya, anaknya, cucunya, orang tuanya dan seterusnya akan masuk ke dalam surga. Jannatu adadin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim, yaitu surga-surga Aden, surga Eden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh, dari nenek moyang mereka, dari pasangan-pasangan mereka, dari anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Sedang para malaikat
masuk di tempat-tempat mereka dari semua pintu yang mereka mau. Subhanallah. Beriman atau kafir, silakan Anda pilih. Kewajiban saya sebagai saudara Anda sudah selesai. Semua saya kembalikan kepada saudara saya. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua. Amin. Masya Allah. Salam dari King Malvin. Bentar dulu Pak King. Izin dulu Pak King. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya juga. Bentar dulu Pak King, kasih Paduka dulu bentar bicara ya. Bentar ya, izin. Ya, silakan Paduka. Kita atas nama API Apologet Islam Indonesia ucapkan milad mubarak Mas Kores. Masya Allah. Tepuk tangan buat Adinda. Masya Allah. Ya akhi Kores. Waduh. Allah berkahi. Allah berikan. Hampir sama kita Bang Kores. Saya tanggal 21 nanti Bang Kores. Jadi Iya. Barengan kita Sasugi dirayain nih. Iya, tapi saya tanggal 21 nanti. Iya Pak De. Jadi jangan hanya ucapkan saja. Doa yang penting, tapi yang lebih penting itu kalau bisa ya Mentakannya. ya gitu. Hentakannya itu loh, gitu ya. Di belakang layar kita mainnya Bang Kores ya, oke? Siapa ya Bang Andi mau ngasih rumah Ikhwan? Alhamdulillah Bang Andi. Saya Aku kirim kuasi sendiri satu masih kontainer. kontrak. Ngapain gue beli dulu rumah? Masya Allah. Paduka, Masya Allah. Ini Devra. Nanti saya kirim kuaci satu kontainer untuk bikin pondasi. Siap, jazakallah khairan katsiran bil jannah Ikhwan yang udah ngucapin. Aku juga mengucapkan terima kasih karena di tahun-tahun terakhir ini kalian menemani aku dalam perjuangan kita ngebubukin Tritung Penghujat. Jadi ulang tahun yang ini tuh alhamdulillah indah. Pas Masya Allah. kan hari ini. Iya lagi kan, aduh. Ini jangan diikat di tiang ya. Diikat di kasur hotel aja Paduka, udah gede. Asap rokok. Ini ada berita lagi Bang. Gimana Dek? Ini Wah, Allahu Akbar. editan ini ya. Editan ini. editan. Jangan dipulangkan beliau. Dinda, jangan dipulangkan beliau sebelum menginjak tanah kerajaan Goa Sultan Hasanuddin. Masya Allah. Iya, setelah lanjut ya. Abis ini safar ke Makassar ditunggu Gurunda tuh. Insya Allah. Masya Allah. Kapan nyampe Jakarta Ustaz Ali? Kapan sampai Jakarta Ustaz? Baru pasti. Sebenarnya dari September itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ali dipanjangin lagi itu mic-nya. Dipanjangin lagi. Gak bisa. Oh nggak bisa ya, berarti aku ngeprank. Lanjut. Baru sampai, baru aja 1 jam yang Oh, lalu. baru sampai. Oh. Jadi aja jam berapa? Jam 3 sore. Oh, Masya Allah. Wah lama ya. Amin. Amin. Makin bertambah. Amin ya Allah. Perkataan para Masya Allah. Syukran bahwa sahabatku. seorang mukmin yang terbaik itu hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok. Masya Allah. Amin amin ya Allah. Wa iyyakum, Ustadku, wa iyyakum. Masya Allah. Akan ada Bang Muhammad, Masya Allah. Terima kasih Bang Muhammad. akan ada kejutan besar dari API. Dalam waktu segera akan kita berikan berita besar insya Allah. Allah Akbar. Ditunggu. Aduh, aku dikirim ke Gaza kayaknya. Sebutin itu. Oh iya. Woi Vegeta. Ntar dulu ke David dulu nih. Iya saya dulu dong, saya bentar doang. Kayak kartun ya. Buat Kores dan buat semuanya selamat ulang tahun buat Kores, semoga sehat selalu dan keluarga semoga selalu dijaga di setiap ucapannya dalam setiap perdebatan dan Amin. berkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rob. Salam satu Tuhan. Tetap Salam istiqomah, satu Tuhan, terus saudaraku. Kores yang tawadhu selalu, oke? Amin 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 wa iyyakum. Akhi Vegeta, Masya Allah. Gurunda Zuma. Apa? Iya. Ya Gurunda juga ulang tahun. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah.
Masa yang ulang tahun kita kali keluarganya. Tunggu. Mumpung ada Dinda Ali juga di sini. Tadi sempat sabar ya saudara saya David dan juga King Balwin, sabar sebentar ya saudara ya. Tadi itu sempat saya tidak sengaja, saya kok tiba-tiba HP saya ke komalnya Oten. Dia bilang gini loh, Suma itu dibayar loh, dibayar dari orang asing di luar katanya untuk memecah belah bangsa kita ini. Jadi api itu diongkosin untuk memecah belah daripada anak bangsa. Aduh, ini dari mana informasinya ini? Katanya saya, jadi koin-koin itu katanya dari luar negeri untuk Bang Suma. Ya, gift itu untuk Bang Suma supaya Bang Suma kemudian memimpin umat Islam untuk mengadu domba katanya supaya negara ini kacau. Mau tahu nggak informasi itu dari mana Bang Joma? Mau tahu nggak? Saya, ya gimana? Mau tahu nggak informasi dari mana itu? Iya. Informasi dari Fir'aun zaman now. Teman-teman di bawah. Punya siapa Gurunda? Ada ibu, banyak biasalah kelompok-kelompok mereka. Saya katakan kepada saudara, sampai hari ini Bang Suma itu tinggal di kompleks umum, kantor sendiri. Kayak besok pagi nih, saya harus mimpin apel pagi hari Jumat. Itu saya harus sendiri ke kantor, ke gunung saya sendiri, kemana-mana saya sendiri, dan siapanya aku ini? Astagfirullahaladzim, besar kali bangsa mereka. Semua itu orang luar yang pegang. Ya Allah ya Karim, sampai segitunya. Ya Allah, kalau ada ucapan saya yang keliru terkait menurut kalian itu khilaf, saya mengatakan baptis, wudu, apalagi dari terkait dengan Immanuel yang kemudian Yesaya 96, kemudian apalagi yang keliru-keliru itu Yahudi adalah akidahnya sama dengan umat Islam, Anda katakan itu adalah penyesat dan seterusnya. Ya minta saya klarifikasi gitu loh. Jangan menebarkan hoax yang justru akan menjatuhkan Anda semua. Jangan kayak gitulah, santai aja, santai. Siapapun yang mau berdiskusi dengan kita, kita layani. Anda datang dengan baik, insya Allah kita dengan baik. Anda datang dengan menghujat, ya Anda akan kita kembalikan hujatan Anda. Gitu. Karena di Islam itu dilarang menghujat, tidak boleh. Menghujat sesembahan orang lain itu tidak boleh. Tapi ketika kemudian Anda yang datang dengan membawa pakaian Anda yang kotor, sebagai Muslim, tugas kami adalah membersihkan pakaian Anda, supaya Anda bisa tenang, supaya Anda bisa hidup dengan baik. Itu Anda mau terima ataupun tidak, yang jelas saya punya niat baik membersihkan pakaian Anda, itu aja pun. Saya kira gitu ya, sekedar informasi. Jadi kalau Anda yang mengatakan kami ini dibayar, kami api itu dibiayai dari luar, nah itu hoax, jangan dipercaya ya. Anda boleh cek rekening saya, nama saya udah tersebar kemana-mana kan. Nah yang hebat itu larilah ke rekening saya, pantau kalau ada transaksi dari luar negeri, perintahkan kemudian saya ditangkap. Oke? Nah gitulah, tepuk tangan dulu Bang Subhanallah. Anda kan udah tahu nama saya. Bilangin itu fitnah Fir'aun zaman now. Rekening api juga Bang. Ya, rekening api juga. Survei aja nomor rekening kami ya. Kami kemudian buka diri. Tapi kalau fitnah itu tidak betul, hati-hati. Ada Bang rekening dari luar negeri, transferan dari luar negeri? 300.000. Bukan, dari AdSense. Oh iya. Enggak, gini aja Bang Zuma, kita tantang uji terbalik kepada Al Hayat Foundation. Sama-sama kita uji apakah mereka mendapatkan aliran dana untuk menghujat Islam dari luar negeri atau tidak. Kalau berani coba. Iya. Berani nggak Topi Katul? Nah, kita buka-bukaan ya kan? Buka-bukaan, ayo. Berani nggak Oten? Berani nggak? Ayo. Mana berani? Saya tiap bulan dapat transferan dari luar negeri. YouTube memang bukan dari luar negeri itu. Sama Pak. Oke, silakan dilanjut mungkin saudara kita dari Kristen. Saya kembali ke David dulu ya. David,
Satu round untuk turun David. dulu Bang Zuma, Bang Handi, Iya, Mas Bang. Andi, Bang Pengen. Oles, Ya. host, Iya, Paduka. Bang Ali. Insyaallah Paduka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar ada umpan baliknya nanti Ustadz Ali mohon ditanggapi ya Ustadz. Fit, kenapa Anda kan sekarang agnostik nih ya. Kenapa Anda memilih Islam atau mempelajari Al-Quran untuk menguji mencari kebenaran? Kenapa nggak mencari kitab yang lain aja? Kenapa tertuju kepada Al-Quran untuk meningkatkan lagi dari agnostis? Anda mau kemana sebenarnya? Alasannya kenapa memilih Al-Quran sebagai alat uji? Silakan Fit. Saya mencari kebenaran di lingkaran samawi aja Bang. Saya nggak keluar-keluar. Masya Allah. Iya. Nah, sebelumnya kan juga saya Kristen gitu. Saya udah cukup lama juga belajar tentang kekristenan. Jika saya udah mantap di Kristen, buat apa gitu kan? Saya masih mencari Masya Allah. kebenaran gitu, Bang. Nah, Masya Kristen, saya di Kristen nggak, ya gitulah Bang. Kita udah tahu kan Bang. Saya juga sering dengar kalian diskusikan. Nah, itu juga yang membuat saya mencari gitu Bang. Nah, saya mau mencari Yahudi nggak mungkin juga kan. Katanya nanti keturunan Yahudi ya baru bisa beragama Yahudi. Ya, jadi saya ke Islam Bang, saya mencari Bang. Saya dari 2019 belajar, teman saya ada yang santri gitu kan. Makanya saya alhamdulillah katanya itu udah pasti baca Al-Quran. Ada yang Iya, bilang itu saya dia murtad yang saya lah. bikin heran. Oke. Ada yang bilang saya murtad lah, ada yang saya bilang Syiah menyamar lah. Saya asli Kristen Bang. Teman saya ada banyak orang-orang Muslim Bang. Iya. Baik. Ustadz Ali Ya, bisa. dan bagi saya, bagi saya ya gitulah Bang. Islam itu apa ya? Kita udah tahu ya Bang, Islam itu apa Oke. ya Bang. Ya. Baik. Ustadz Ali ada tanggapan Ustadz? Mereka mencari kebenaran tentu agama samawi yang dia tuju. Silakan Sedikit Ustadz itu Ali. tadi gantung itu Islam itu apa maksudnya, negatif atau positif itu? Ya kalau negatif Bang, kenapa saya mau mempelajari Islam Bang kalau negatif? Sip. Ya udah. Iya. Silakan Ustadz Ali. Oke, izin Gurunda dan para asatidz semua. Enggak. Eh, Enggak ragu-ragu, lanjut. Mentang-mentang ulang tahun ente. Jadi, saya teringat kepada kisah ini Bang Handi, kisah Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika akhirnya hatinya bergetar dan seluruh tubuhnya itu tidak bisa dia tahan untuk kecuali bertemu dengan Rasulullah. Dia minta diantarkan kepada Rasulullah setelah mendengar beberapa ayat dari surat Toha yang dibacakan oleh adik iparnya dan adiknya. Lalu sampai ke depan rumah atau Baitul Arqam, Rasulullah menyambutnya dan dipegang bahunya sambil disentak dengan kuat dengan perkataan dari Rasulullah dan pertanyaan, "Wahai Umar, belum tibakah saatnya engkau menerima kebenaran dan meruntuhkan seluruh egomu?" Seketika pecah tangisnya Umar. Tidak sanggup dia menahan dan tidak menjawab pertanyaan itu kecuali dengan menyatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Jadi saudaraku David, pencarianmu itu adalah pencarian yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Dan pada malam ini, pertanyaan Rasulullah yang sama ingin kami tanyakan kepadamu. Belum tibakah saatnya untuk engkau menyatakan kebenaran dan pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah, Sang Pencipta alam semesta, dan bahwasanya engkau juga mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah? Gimana Bang? Bisa direspon, Fit? Diulang Ustaz penekanannya Ustaz. Diulang. Baik. Atas pencarianmu terhadap kebenaran agar Allah berikan petunjuk untuk mengenal Sang Pencipta satu-satunya, perjalanan panjangmu, tentu engkau telah mengalami berbagai macam pengalaman spiritual, pencarian dan pembelajaran, bertemu dengan banyak muslim, para guru, para asatidz atau para ustadz. Tentu banyak hal yang telah engkau lalui. Maka saya ingin menitipkan pertanyaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah beliau tanyakan kepada sahabat Umar bin Khattab ketika dia datang untuk bertemu Rasulullah dalam keadaan dia ingin sekali tahu tentang Islam setelah mendengarkan beberapa ayat dari surat Toha.
Maka Rasulullah berkata dan bertanya kepada sahabat Umar sambil memegang pundaknya dengan kuat dengan tangan kanan beliau. Sambil mengguncang tubuhnya Umar, Rasulullah berkata, "Ya Umar, wahai sahabat Umar, wahai Umar bin Khattab, belum tibakah waktunya kepadamu untuk menyatakan pengakuan bahwasanya tiada ilah yang pantas disembah melainkan Allah, satu-satunya pencipta alam semesta ini? Dan belum tibakah waktunya padamu untuk mengakui bahwasanya aku, Nabi Muhammad adalah utusan Allah?" Maka pertanyaan yang sama saya titipkan kepada antum, kepada Anda, Saudara David. Belum tibakah saatnya untuk engkau benar-benar mengaku, engkau benar-benar menyadari bahwasanya la ilaha illallah, tiada ilah, tiada sosok, tiada entitas yang pantas disembah dan dianggap sebagai Tuhan, diibadahi melainkan Allah semata. Ya terus terang lah bang, saya masih mempunyai pertanyaan-pertanyaan gitu bang. Ya, iya bang, makanya saya selalu hadir di sini bang. Semoga menjadi asbab saya menerimanya bang. Saya masih punya pertanyaan-pertanyaan bang, saya belum bisa. Silakan sampaikan. Ya. Baik, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan memang untuk menjadi orang yang berserah diri, tunduk dan patuh kepada satu-satunya Sang Pencipta. Tidak ada paksaan. Oh, Masya Allah, Paduka yang mulia. Ustadz Ali, kenapa harus Islam? Kan banyak agama yang lain, kenapa harus Islam? Islam adalah sifat dari natur alam semesta dan seluruh ciptaan Tuhan. Alam semesta ini Islam. Islam artinya adalah tunduk dan patuh, berserah diri kepada Sang Pencipta. Maka ketika kita lihat seluruh alam semesta ini berada pada sikap dan karakteristik natur tersebut. Benda-benda langit dan seluruh isinya itu, matahari, bintang, bulan, dan seluruh jagat raya ini bergerak pada orbitnya, berputar pada porosnya, tunduk dan patuh kepada ketetapan Sang Pencipta. Jika mereka ingkar atau kafir, maka rusaklah tatanan itu. Itulah bentuk dari karakteristik penciptaan, yaitu Islam. Untuk seluruh ciptaan itu harus tunduk dan patuh. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para nabi untuk melakukan ibadah seperti tawaf, dan itu pernah dilakukan oleh seluruh para nabi dan rasul yang Allah utus, baik dari kalangan Bani Israel dan Bani Ismail, adalah representatif dari ajaran atau karakteristik alam semesta ini, yaitu berputar pada porosnya. Sebagaimana kita mengelilingi bait suci Allah atau Baitullah, begitu pula alam semesta ini seluruhnya bertasbih, seluruhnya beribadah dan tunduk serta patuh kepada Allah Sang Pencipta dengan caranya masing-masing. Jadi itulah karakteristik alam, David. Islam itu artinya tunduk dan patuh dan berserah diri kepada Tuhan. Oke, baik. Fit, tadi Anda David kan gini, dia itu sudah lama meninggalkan Kristen. Dia sekarang agnostik, tapi dia mencari kebenaran dengan agama Samawi, yaitu Al-Quran menjadi alat ujinya. Tapi sudah sekian lamakah? Sudah berapa lamakah Anda menguji, dan apakah kira-kira masih ada yang meragukan Al-Quran yang kamu pelajari itu? Ada keraguan di sana? Mungkin bisa ditanyakan kepada Ustadz kami di sini. Silakan. Iya, kalau masalah waktu belajarnya bang, saya belajar yang kata teman saya tentang syariat itu ya bang. Saya udah dari 2019, tapi dari awal tahun ini baru saya bang ikut-ikut denger ini diskusi-diskusi TikTok gini bang. Iya. Nah, iya, yang jadi pertanyaan saya bang, ini dari awal saya pelajari Islam bang, saya selalu bertanya-tanya tentang ini. Tadi udah dijelasin ya sama Bang Zuma, syukron Bang Zuma cukup menjawab tadi ya, tapi ada yang agak bingung tadi ya bang. Nah gini bang. Okten udah tahu syukron, ini gimana ceritanya ini? Iya bang, lidah saya udah lentur bang. Silakan, masih ada yang perlu diluruskan, silakan. Iya, maaf ya bang kalau saya ulang-ulang pertanyaan saya bang, maaf. Nggak apa-apa. Iya, tadi ya bang. Contohnya Ustadz Sugi katanya tadi ya, kita itu belum ditentuk. Kita yang Allah udah tahu kita masuk neraka ataupun surga.
Allah udah tahu, tapi bukan Allah yang tentukan. Tapi tadi hadisnya udah saya dapat ya Bang. Kita itu udah ditentukan di neraka atau di surga. Nah, pertanyaan saya kedua dalam At-Talaq ayat 3 Bang, di akhiran ayat itu Bang. Segala sesuatu yang terjadi pada segala sesuatu ya Bang, enggak ditentukan apa itu ya. Segala sesuatu udah ditentukan gitu ya Bang. Mati kita, hidup kita, rezeki kita, bencana kita itu kan udah ditentukan gitu ya Bang tadi. Saya kasih contoh tadi tentang bunuh diri itulah. Nah, kematian saya karena bunuh diri itu kan udah ditentukan oleh Allah, bahkan saya akan mati jika saya bunuh diri ya Bang. Oke, Nah, cukup ya. Ini iya. Oke, jadi ini Ustadz takdir mualak dan mubram itu Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, begini David ya, Sang Pencipta itu tidak pernah terikat dan terkurung dengan waktu, karena waktu itu hanya berlaku kepada Sang Ciptaan. Hanya ada dua entitas dalam kehidupan alam semesta ini, Sang Pencipta satu-satunya dan tiada dua, tiada sekutu baginya. Selain Sang Pencipta, selain Allah, maka semuanya makhluk atau ciptaan, termasuk waktu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, tidak terikat dengan waktu. Maka Allah melampaui waktu sebagai Sang Pencipta waktu. Maka ketika Allah mengatakan Allah telah menetapkan, dalam artian dengan ilmunya Allah. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah telah melampaui ilmunya terhadap apa yang akan diambil keputusan oleh sang manusia tersebut dalam kehidupan ini. Bukan berarti Allah mengikat seseorang untuk menjadi bonekanya, lalu menetapkan seakan-akan tidak ada pilihan baginya. Salah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, surat Al-Mulk ayat kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kehidupan dan kematian, ujian, tempat menguji kalian, siapa yang terbaik amalannya, siapa yang lulus dari ujian tersebut. Jadi konsep Allah telah menetapkan takdir kepada hambanya itu dengan ilmunya Allah yang melampaui waktu. Karena ketika Allah telah menciptakan waktu dan di dalamnya ada manusia dan segala ciptaannya, maka Allah telah mengetahui dengan ilmunya apa yang akan diambil jalan kehidupan oleh David, apa yang akan dilakukan oleh Ali dalam kehidupan ini. Begitu saudara David, bukan Allah sedang menjadikan kita boneka yang mengambil peran, sedangkan skenarionya, sutradaranya telah dituliskan oleh Allah. Bukan serta-merta konsepnya seperti itu, tetapi Allah sangat dengan keadilannya, ilmunya Allah itu melampaui kehidupan dan waktu. Begitu David. Sedikit saya tambahi mengenai hadis itu. Allah itu sudah menetapkan siapa yang menjadi penduduk surga ataupun neraka. Memang sudah ditetapkan. Siapa yang ditetapkan masuk neraka? Orang kafir. Siapa yang menjadi penduduk surga? Orang beriman. Makanya dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11 itu kalau kita baca, orang-orang beriman akan mewarisi Firdaus. Gitu loh. Jadi hadis itu nggak ada yang salah. Allah menetapkan penduduk neraka dan penduduk surga. Jelas toh? Yang ditetapkan masuk surga orang-orang beriman, yang ditetapkan masuk neraka orang-orang kafir. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Begitu Bang. Oke. Apalagi kan kalau David ini seorang yang scientist, seorang yang ilmiah dalam pencariannya terhadap kebenaran Sang Pencipta, pasti tidak asing dengan fisika kuantum. Fisika kuantum itu mengajarkan kita teori bahwa segala rincian, segala kemungkinan, segala momentum dalam alam semesta ini itu ada ribuan perbandingan atau kemungkinan-kemungkinannya. Maka Sang Pencipta itu tidak terikat dengan waktu. Apa yang sedang kita lalui dengan terbatasnya waktu hari ini, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah melampaui itu semua. Bagi Allah, ini dalam kekuasaannya. Dari awal penciptaan sampai akhir, bahkan proses akhir Allah dalam kekuasaan dan ilmunya. Allah melampaui itu semua. Saudara David, sebagai Sang Pencipta, tidak mungkin Sang Pencipta terikat dengan ciptaan. Waktu bagian dari ciptaan Tuhan. Jadi yang kita lalui adalah keterbatasan kita sebagai ciptaan, sedangkan Sang Pencipta melampaui segala keterbatasan ini. Berbeda dengan konsep ketuhanan Kristen, terikat dengan konsep kehidupan duniawi ini, materialis ini. Butuh hidup, butuh mati, butuh dibangkitkan, sangat terikat dengan materi. Sedangkan Sang Pencipta yang hakiki nggak boleh terikat dengan materi. Oke. Ada tanggapan Fit? Iya Bang, cukup jelas Bang, sangat menjawab Bang.
Baik. Ustadz, apa hubungannya ya takdir dengan merubah nasib? Ya, takdir berasal dari kata qaddara yuqaddiru takdiran. Ketetapan atau menetapkan, dan takdir isim masdar artinya ketetapan. Artinya Allah menetapkan segala sesuatu ketetapan. Dalam hal yang sama juga Allah mengatakan tentang dirinya, innallah ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah atas segala sesuatu itu ciptaan Allah, atas segala ciptaannya, waktukah, nasibkah, proses kehidupankah, manusiakah, dan segala isi kehidupan ini Allah berkuasa. Qadir artinya orang yang menetapkan ketetapannya. Maka ketika ada manusia dalam kehidupan ini bergerak, berkehidupan, melakukan segala prosesnya, termasuk menjemput takdirnya, itu adalah bagian dari ketetapan Allah. Namun dalam bahasa awam ada beberapa narasi mengatakan ada beberapa perkara bisa mengubah takdir atau merubah nasib. Namun pada hakikatnya, apapun yang kita jemput, apapun yang kita alami, itu ketetapan Allah. Ada sebuah hadis, Bang Handi, ketika Umar bin Khattab mengalami sebuah proses sejarah, suatu penyakit wabah sedang menjangkit suatu daerah. Maka Amirul Mukminin, Khalifah kedua Umar bin Khattab, memerintahkan untuk tidak menghampiri daerah yang sedang dihinggapi wabah. Ada beberapa sahabat Nabi bertanya kepada Umar, apakah engkau takut kepada takdir Allah? Apa jawaban sahabat Umar bin Khattab? Kita keluar dari satu takdir untuk masuk kepada takdir Allah yang lainnya. Ini konsep keimanan kita kepada Allah. Apapun yang kita hadapi, apapun yang akan kita dapatkan dalam kehidupan ini, bagian keseluruhan dari ketetapan Allah. Jadi Umar bin Khattab pernah berkata, kita keluar dari satu takdir, menjemput takdir Allah yang lainnya. Begitu Bang Handi. Masya Allah. Ini sama sebenarnya Bro David ingin nanya tadi itu. Terwakilkan pertanyaannya Bro David ya, ngerti ya? Iya. Oke, makasih. Saya tinggal dulu Bro David, katanya ini King. Sebelum ke King ada Pak Angon. Assalamualaikum Pak Angon. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat ya Bang? Nyapa aja Kang Handi, terima kasih semuanya. Siap. Salam kepada guru-guru, sahabat, teman-teman saya selama ini. Saya minta maaf kalau selama ini saya mungkin agak alpa ya bersama kalian semua. Doa saya ya kemana aja nih akibat Angon nih. Edai. Insya Allah saya memantau terus, insya Allah. Kita udah saling memaafkan Bang, udah. Saya hanya menyapa, dilanjutkan perjuangan, jaga hati, jaga niat, ya, jaga ukhuwah, insya Allah. Salam seridu saya kepada semua, dijaga oleh Allah, disehatkan oleh semuanya. Dilanjut Iwan Pilas, saya mau pamit. Terima kasih semuanya, Kang Handi lanjutkan perjuangan. Ai Juma, Kang Kores, Kang Sugi, semuanya yang saya bisa minta maaf, nggak bisa sebut satu persatu ya. Buat teman-teman khususnya mungkin yang sedang saat pencarian, cari dan temukan apa yang antum cari. Sedikit ya dari saya mungkin untuk ke sahabat saya yang Kang David, kebenaran datang dari Allah. Kebenaran itu udah berproses. Kita nggak bisa tiba-tiba tua. Kalau bisa selama kita untuk menuju kepada tua, ya kita masuk aja dulu gitu kan. Yang kemudian insya Allah di dalamnya kita akan mempelajari dan menguasai insya Allah. Karena ketika keilmuan itu kita dapatkan, dalam hadis mengatakan ketika kita belum mampu melakukan semuanya, jangan ditinggal semuanya. Kalau ada ketetapan Islam di dalamnya seperti apa, ikutin, insya Allah di tengah jalan Allah akan menyempurnakan keimanan kita, keislaman kita, dan terutama yang Allah butuhkan atas kita adalah bagaimana kita mau ruku, sujud, patuh kepada Tuhan dengan kemampuan yang kita miliki. Ya, jangan kita menyempurna dulu, nunggu tua dulu atau nunggu sempurna, tidak. Yang saya tahu, laksanakan kebenaran Allah itu sesuai dengan apa yang sedang kita miliki, keilmuan yang kita miliki. Oh, ini benar, untuk sementara ikutin. Sambil terus diikutin gitu. Maksudnya dijalanin gitu. Karena Islam itu dalamnya ada perintah-perintah larangan Tuhan yang harus kita ikutin. Bukan kita tahu. Ya, setahu saya Islam itu bukan tahu kebenaran, tentunya tahu dulu ya, tahu kebenaran tentunya, dan kita melaksanakannya. Banyak pelaksanaan-pelaksanaan yang dipinta oleh Allah kepada kita, tuntunan Allah kepada kita untuk kita laksanakan. Ya, insya Allah kita laksanakan satu persatu, yang mudah, yang mampu, yang gampang. Selanjutnya hal yang lain pun Allah akan mampukan kita. Saya takutnya kita telah menutup hati kita yang kemudian ya Allah akan ganti kamu dan kaum yang lain. Karena kita dianggapnya mempermainkan apa keilmuan yang selama ini telah miliki.
Maka kuncinya mungkin diantaranya, kalau kita belum mampu melukan keseluruhannya, ikutin apa yang kita mampu. Jangan ditinggalkan semuanya gitu. Itu Ustadz Ali semuanya, Kang Sugi, ayo semuanya, Ustadz Juma semuanya, silahkan dilanjut. Izin saya menyapa anda semua. Semoga Allah berkahi kita perjalanan kita semua. Amin. Masya Allah. Akhi. Makasih semuanya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah ada yang mau naik, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ya, kembali ke topik itu tadi, maksudnya itu Bro David, nggak perlu menjadi ulama dulu, nggak perlu menjadi ustadz dulu untuk menyebut hidayah. Nanti di sana Anda belajar step by step, oke? Kita jemput dulu satu nih, katanya beliau mau menyebut hidayah nih, King Balwin. Iya bang, kalau gitu, iya kalau gitu saya pamit dulu ya bang, soalnya mau shift pagi bang. Nggak salamin dulu Bang Juma, silakan. Iya, Bang Juma. Oke, saudaraku. Ya, sehat terus, panjang umur ya. Bang. Ya, makasih bang penjelasannya bang. Iya, sama-sama. Bang Ali. Ya, tetap belajar, semangat belajar. Iya bang, amin amin. Jangan bosan belajar. Oke. Iya bang, doain ya bang, semoga saya senantiasa mendoakan. Iya. Amin. Ya. Makasih semuanya host. Bro David, kalau ada sesuatu, ada apapun itu, Afi siap berkolaborasi dengan Anda. Alhamdulillah kalau gitu ya. Iya, betul. Iya, makasih bang. Selamat malam. Makasih. Semangat malam. Salam. Oke, kita sambit lagi. King Balwin. Silakan bang. Dari tadi nunggu, maaf terlalu lama antrinya. Dibuka mic-nya bang. Oke bang, terima kasih ya. Selamat malam semuanya. Malam. Khususnya khususnya malam yang istimewa buat Bang Kores. Selamat ulang tahun ya bang. Panjang umur, sehat selalu. Buat abang. Ini ulang tahun beneran ya bang ya? Beneran. Ini beneran. Saya ucapkan keistimewaannya bang ya. Semoga roh yang ada dalam daging abang besok pagi itu masih ada ya selamanya. Tuhan Yesus memberkatimu bang. Tuhannya Yesus. Gak apa-apa. Silakan bang, ada yang mau ditanggapi atau ditanyakan? Oke, saya di sini tadi gini bang, apa namanya? Saya disuruh pertanggungjawabkan narasi saya tadi. Ini apa itu? Ada yang bilang, kenapa kamu bisa mengatakan Allah SWT itu serupa dengan pencipta? Itu sama halnya kamu mengatakan Jokowi itu adalah presiden. Oh itu ya baik. Ini urusannya Bang Juma nih. Ya. Oke, saya luruskan ya bang ya. Saya luruskan biar biar tenang juga saya. Kenapa saya memperkara? Kalau Jokowi adalah presiden, saya nggak memperkarakan. Karena Jokowi itu legalitas dia dipilih oleh rakyat. Makanya dia presiden. Tapi kalau SWT, ini saya perkarakan karena dasarnya ini nggak bisa diserupakan. Makanya saya perkarakan bahwa, makanya saya bertanya kenapa, apakah dia itu serupa dengan pencipta? Seperti yang kita ketahui, pencipta itu bisa menciptakan. Bisa dipersingkat pertanyaannya aja. Dipersingkat aja pertanyaannya. Oke, pertanyaannya jadi gini. Ya, kita tahu pencipta itu berarti bisa menciptakan. Kalau diklaim kalau SWT itu adalah pencipta, ya suruh dibuktikan saja apakah dia ada. Kalau dibuktikan seperti yang Bang Juma buktikan tadi, bahwa dia ada itu karena alam semesta ini ada, saya katakan ciptaan. Apakah Allah diserupakan dengan ciptaan? Oh tidak. Kalau tidak, gagal dalam pembuktian ini. Allah SWT itu Oke, baik. Tapi nanti juga Anda bertanggung jawab. Begini Bro Balwin, kalau Bapak di surga itu ada, tolong juga Anda buktikan nanti, boleh ya? Oke, siap. Oke, jadi Bapak di surga itu yang Anda anggap roh, tolong buktikan keberadaannya sebagaimana permintaan Anda. Silakan Bang Juma ditanggapi. Biar Dinda Ali aja. Tadi kan udah akunya. Oh iya, Ustadz Ali. Masya Allah. Ustadz. Ustadz Ali. Silakan. Menjauh mungkin. Ahisugi lah. Ya Pak De. Oke. Jadi apa buktinya Allah itu ada? Tadi sudah diterangkan oleh Bang Juma. Kita mengenal Allah bukan dari sosoknya, tetapi dari apa yang dinyatakan, apa yang difirmankan. Ya, ketika saya membaca Al-Quran tentang penciptaan,
itu tidak ada satupun yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Padahal ketika Al-Quran itu diturunkan, ilmu pengetahuan belum maju seperti ini. Tapi bagaimana mungkin 1400 tahun yang lalu, ya, yang diceritakan di dalam Al-Quran itu sesuai dengan ilmu pengetahuan yang baru ditemukan kemarin sore. Nah, sementara ketika saya baca Bible, kenapa saya tidak percaya bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Kristen itu yang menciptakan? Karena saya banyak sekali menemukan kejanggalan di situ. Ini sering kita ulas. Contoh, di hari pertama ada terang. Di hari keempat matahari baru dibikin. Ini akal sehat mana yang bisa menerima seperti ini? Ya, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Maka Allah melihat terang itu baik, maka dipisahkan dari yang gelap. Yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang untuk memisahkan gelap dari terang, sebagai tanda waktu, bulan, dan masa-masa. Allah menciptakan dua benda yang sangat besar di cakrawala, yang lebih besar untuk menguasai siang, yang lebih kecil untuk menguasai malam. Allah juga menciptakan bintang-bintang di cakrawala untuk menerangi bumi. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari keempat. Apakah cerita ini bisa kita terima bahwa ini berasal dari Tuhan? Apakah Tuhan itu tidak ngerti bagaimana yang terjadi di bumi ini? Bukankah di bumi ini, di dunia ini tidak bisa lepas dari namanya hukum aksi reaksi, sebab akibat? Sebab ada benda penerang, akibatnya ada terang. Bagaimana mungkin tanpa ada benda penerang tapi ada terang? Ini tidak logis. Nah, bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran 1400 tahun yang lalu menceritakan awalam yarau ladina kafaru anas samawati wal ardo kanat taratkum fafatanahuma. Apakah orang-orang kafir tidak tahu bahwasanya dahulu langit dan bumi adalah satu yang padu, lalu kami pisahkan keduanya? Berbicara tentang Big Bang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang ditemukan oleh Lamitri 1924, bahwa awal mula penciptaan terjadinya jagat raya ini diawali dengan Big Bang. Dan Big Bang ini adalah ilmu pengetahuan yang paling disepakati oleh para ilmuwan. Tidak ada antitesis untuk Big Bang. Saya belum ketemu. Ini bukti bahwa Al-Quran itu dari Allah. Jadi Allah itu ingin menunjukkan dirinya tanpa menunjukkan wujudnya, tapi menunjukkan dengan firman-Nya. Sebagaimana yang tertulis di dalam 1 Samuel 3 ayat 21, Tuhan memperlihatkan dirinya itu dengan cara firman-Nya, bukan dengan menunjukkan dirinya. Begitu, Bang. Oke. Bro King, jangan ditanggapi dulu supaya ada komparasi. Itu jawabannya bahwa ciptaannya. Gitu ya, mengenal ciptaannya, itu intinya. Kalau menurut Anda, Bapak di surga itu bagaimana wujudnya, bagaimana mengenalnya? Silakan, supaya ada komparasi nanti sangga menjangga. Silakan. Mengenalnya sudah simpel aja, benar-benar. Mengenalnya terus, seperti itu. Aduh, robot, diulang dulu. Ya, Bapak di surga itu bagaimana mengenalnya? Apakah dia ada? Bagaimana supaya kita percaya dia ada? Silakan. Kalau ya Kristen dalam kekristenan kan udah jelas itu. Mengenal Yesus Kristus adalah mengenal Allah Bapa. Kan udah ditegaskan berapa kali. Karena pertanyaannya bukan itu. Bro, izin dulu, Bro. Kita di sini pertanyaannya bukan siapa itu Yesus. Tapi kita mau tahu wujudnya Bapak di surga itu bagaimana, kita tahu kalau dia ada gitu loh. Silakan. Bukan Yesus ya, Bapak yang di surga kalau itu. Dia ada itu mengenal Yesus Kristus. Begitu bunyi ayatnya, Bang. Kalau mengenal Yesus Kristus, cara mengenal Tuhan itu dengan cara mengetahui Yesus. Bagaimana orang-orang yang sebelum Yesus? Zamannya Musa.
Cumannya para nabi. Bagaimana mereka bisa mengenal Tuhannya? Bagaimana? Ya. Oh, itu sama saja. Musa mengenal apa? Mengenal hakikat yang keluar dari Allah, seperti penampakan. Sama. Jadi artinya Bapak di surga ini tidak pernah berbentuk fisik yang bisa dilihat dengan telanjang mata telanjang gitu ya? Intinya itu ya? Nggak bisa. Nggak bisa dilihat. Oke, udah terjawab Bisa juga. dilihat dalam Yesus Kristus. Oke, nggak bisa juga Dia bisa dilihat. Udah komplit di sini. Dia bisa diserupakan. Ya udah Dia bisa cukup ya. diserupakan. Udah Jadi ya, Bapak. udah finish. Ya intinya adalah Bapak di surga nggak bisa dilihat dengan Udah mata finish ini ya, telanjang. pertanyaan tentang Ntar dulu Bang. Jadi kita simpulkan dulu. Iya, Jadi tapi dengan Bapak di melihat surga, dengerin dulu disimpulkan. Jadi Bapak di surga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, betul? Betul ya? Biar sama nih. Benar. Oke. Tapi melihat Yesus Kristus, Saya nggak nanya Yesus. adalah mengenal Allah Bapa itu sendiri. Bukan mengenal, melihat. Loh, emang harus begitu. Enggak, bro. Iya, melihat atau mengenal Yesus Kristus sudah mengenal Allah Bapa itu sendiri. Enggak, pertanyaan Kita ingin sederhana mengenal Allah Bapa. loh. Bapak di surga bisa dilihat nggak? Bisa. Beda melihat dengan mengenal. Pertanyaannya bukan mengenal, melihat. Kalau mengenal udah pasti melihat, Bang. Iya, loh, nggak bisa. Beda pertanyaannya Kenapa mengenal nggak dan bisa? melihat. Beda nih. Pertanyaan sederhana. Kita mengenal kita bisa. Apakah Bapak Ini di surga? aja deh Bang Andi. Ya, Kalau ya. memang Tuhannya itu benar, coba buktikan Bible itu sesuai dengan ilmu pengetahuan, coba. Bisa enggak? Karena tidak mungkin Tuhan itu ngomong tidak logis. Itu tidak mungkin. Karena Tuhan menciptakan akal, dia tidak bisa dikalahkan dengan akal. Coba buktikan bahwa Bible itu ketika dia bercerita Jadi gini, tentang penciptaan jadi gini harus ya. benar. Gitu loh. Coba. Oke, saya akan jawab nanti ya. Saya ingin bertanya, kenapa saya nggak boleh Kok ditanggapi? bertanya lagi? Itu tadi Jawaban saya tadi. udah memberi Apalah sih? apa namanya? Menjabarkan ya kan. Mari kita buktikan Tuhan mana yang benar. Gitu loh. Mungkinkah seorang pencipta mobil tapi dia tidak tahu keberadaan mobilnya itu? Mobilnya jalan harus pakai bensin, ya kan? Mobilnya sekian harus ganti oli, masa nggak ngerti? Masa apa orang yang menciptakan mobil seharusnya mobil itu jalan pakai bensin tapi diisi air? Ah, kan tidak mungkin. Tuhan yang menciptakan dunia ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu bagaimana tumbuhan itu bisa hidup? Tumbuhan bisa hidup kalau ada matahari. Malah gua Karena Pak, tumbuhan itu membutuhkan namanya proses fotosintesa. Nah Tuhan kok tidak tahu tumbuhan bisa hidup di hari ketiga, sementara matahari nongol di hari keempat. Ayolah kita bahas ke sini. orang nggak ada Lari lagi kan? Pak, deh. Jadi Gitu gini, otak dipakai untuk kenal Tuhan. mereka itu bertanya tadi, Allah Subhanahu wa taala itu ada kalau bisa dilihat dengan mata telanjang. Itu selalu ditanya oleh mereka. Berarti Allah nggak ada, nggak bisa dilihat. Makanya saya tanya balik kan. Nah, bagaimana dengan Bapak di surga itu? Ada atau tidak? Ada katanya. Bisa dilihat nggak? Katanya kalau mau lihat dia kenal Yesus. Nah ini kan mendua jawabannya. Itu kira-kira sih tadi. Jadi jangan lagi di luar sana menanyakan bahwa sang pencipta alam semesta ini bisa dilihat karena dia bukan makhluk. Lihat ciptaannya itu tadi sih jawabannya sederhana. Tapi mereka puter-puter gitu. Akhirnya diskak balik gitu kayak tadi nggak bisa jawab juga. Gitu sih kira-kira. Akhirnya apa? Jalan keluarnya adalah kabur. Bur. Begitu. Ada lagi pasien selanjutnya, silakan naik. Jangan kabur dong. Siap-siap kalau mau bertanya dijawab tapi masih ngeyel nanti ditanya balik. Tapi kalau Anda bertanya terus Anda punya ilmu boleh menyangga. Tapi kalau Anda hanya ngeyel dengan imani saja, Anda akan ditanya balik dengan komparasi. Supaya menyadarkan akal-akal yang tersumbat dengan doktrin yang bisa membuat Anda tidak berakal sehat.